Shalom, selamat sore. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Ya, jangan tidur Bapak Ibu Saudara. Dari atas bisa kelihatan ya, sudah mulai angop-angop, sudah mulai liang-liung gitu ya. Tapi saya percaya di ibadah mujizat kita akan menyaksikan banyak mujizat, dan yang percaya katakan amin. Saya percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi, karena saya melihat, saya pun juga mengalami Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, udah mau selesai ya, baru buka kok udah mau selesai ya. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan apa? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, Alkitab yang kita baca barusan, terjemahan baru yang dicetak tahun 1980-an. Kata sauh itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Sauh itu adalah jangkar. Saudara tahu jangkar? Kalau saudara naik kapal, atau saudara bekerja di pelayaran, atau saudara bekerja di bidang-bidang terkait, itu ada di kapal tuh ada namanya jangkar. Jangkar itu berfungsi ketika kapal Anda berhenti, jangkar itu akan dilemparkan sampai ke dasarnya supaya kapal itu walaupun ada badai, dia nggak akan berpindah tempat, hanya goyang di tempat saudara. Saudara paham maksud saya? Jadi jangkar itu membuat dia bisa bertahan. Nah sekarang siapa pengharapan kita? Pengharapan kita hanyalah Yesus. Saudara nggak bisa taruh pengharapan di uang loh. Kalau akhir bulan saudara nggak punya pengharapan. Baru awal bulan baru saudara punya pengharapan. Kalau Anda punya uang baru bahagia, nggak ada uang nggak bahagia. Itu pengharapan yang sia-sia. Tapi kita punya pengharapan yang setia, pengharapan yang luar biasa. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Saudara, Golgota itu punya arti yaitu bukit tengkorak, atau nama lainnya adalah Kalvari. Dia mati di atas bukit kematian. Karena apa? Dia mati supaya ada kehidupan, yang percaya katakan amin. Dia mati supaya ada kebangkitan, yang percaya katakan amin. Nah saudara tahu ada kisah di Alkitab yaitu Petrus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus kaget, saudara bisa baca itu di Injil. Dan Petrus kaget dan dia berkata apa? Hantu! Begitu, betul? Di Alkitab dicatat begitu ya. Kenapa dia kaget dan berkata hantu? Karena pada masa itu ada mitologi, ada cerita rakyat, ada cerita-cerita mistis yang dimana setan itu berkuasa di lautan atau di danau atau di air. Ternyata siapa yang berjalan di atas air? Yesus. Nah saudara, ketika Petrus sadar bahwa itu adalah Yesus, adalah rabinya, gurunya, Tuhannya, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia minta ikut dengan Yesus berjalan sama-sama di atas air. Saudara tahu akhirnya Petrus keluar dari kapalnya, dia coba berjalan di atas air, tapi karena angin kencang, akhirnya dia sempat tenggelam. Artinya apa saudara? Walaupun badai sekalipun, kalau ada Yesus, pasti akan aman, yang percaya katakan amin. Tetapi kalau saudara di dalam kapal, walaupun tenang, walaupun gak ada badai, tapi kalau gak ada Yesus gak aman saudara. Jadi pengharapan kita hanya di dalam Yesus, yang percaya katakan amin. Sekalipun ada badai, sekalipun ada topan, saudara menghadapi kenyataan. Tapi kalau pengharapan saudara, kalau sauh saudara, kalau jangkar saudara diletakkan kepada Yesus, ditaruh kepada Yesus, maka saya percaya Dia akan memberikan kemenangan kepada kita, yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau bersaksi, ini baru saja saya alami saudara. Jadi setiap saya mau pelayanan kayak ini ibadah mujizat, besok mau ada pelepasan pengusiran, dikilik-kitik, kalau saya nyebutnya dikilik-kitik. Jadi barusan HP saya ini pengguna Apple Bapak Ibu Saudara, saya pakai iPhone XR, ini keluaran tahun 2017-2018. Apa yang saya pakai selalu secukupnya. Saya nggak perlu pakai yang bobanya banyak, yang dipakainya cuma buat WhatsApp, buat Instagram, padahal HP canggih itu bisa dibuat bikin film saudara. Walaupun ini HP sederhana,
Ini iPhone XR keluaran 2018, tapi saudara bisa lihat di Instagram saya menghasilkan video-video yang sampai puluhan juta views, ya 10 juta views, dan sampai jutaan views dan ratusan ribu. Karena apa? Kita bisa maksimalkan. Kita bukan gengsi tapi fungsi, Bapak Ibu Saudara. Nah, HP saya ini karena di WA ada orang konseling, ada orang telepon, ada WA dan lain sebagainya. Dan ada data-data terkait. Tadi jam 12:30 saudara, kalau ini yang pengguna Apple pasti relate dengan saya. Stuck logo Apple, Bapak Ibu Saudara. Aduh ya Tuhan, mau nangis saya. Ini saudara boleh tanya istri saya, sampai mau nangis Tuhan. 12:30. Jam 3 saya harus khotbah. Di sini ada bahan khotbah saya, di sini ada WA penting, di sini ada catatan-catatan penting, ada data-data penting. Ya Tuhan, tolong. Saudara tahu kalau Apple-nya logonya stuck artinya apa? Harus apa? Install ulang, saudara. Saudara tahu install ulang? Artinya berarti datanya hilang. Saya belum backup HP saya belum melakukan apa-apa, saya cuma doa, saudara. Tuhan, tolong. Yesus tolong saya, Yestoya. Dan saudara tahu saya doa. Tiba-tiba ya saya cari di Google juga caranya bagaimana. Tiba-tiba HP saya mulai menyala, saudara. Tapi ada problem selanjutnya. Touchscreen-nya nggak bisa ditekan, saudara. Jadi cuman muncul foto saya dan istri saya, nggak bisa ditekan, saudara. Aduh Tuhan, saya di Google harus ganti hardware, harus install ulang. Ya Tuhan. Saya cuma Tuhan tolong Tuhan. Sudah 1:30, saya doa. Lah kok puji Tuhan saudara. Saya coba restart lagi dan bisa nyala Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh no ay. Tetapi itu tidak membuat saya undur saudara. Setan boleh setan boleh gigit kaki kita. Tapi kita bisa injak kepalanya saudara. Kita gak perlu takut. Kita punya kuasa Tuhan yang percaya, katakan amin. Ya. Puji Tuhan, saya datang tempat ini dengan sukacita. Karena apa? Mengalami kemenangan. Dan saudara pun pulang akan mengalami kemenangan yang percaya, katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita adalah gereja dengan aliran Pantai Kosta. Mengandalkan kuasa Roh Kudus. Percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Mujizat itu ada banyak. Ada mujizat finansial, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat karir dan lain sebagainya. Saya mau saksikan satu mujizat kesembuhan yang dialami oleh seseorang yang bernama Ibu Ratna Riyati. Videonya boleh disiapkan. Ibu Ratna Riyati di bulan Januari, waktu itu Yestoya Revival, ibadah Yestoya Revival, dia nulis di YouTube, dia minta didoakan karena di kandungannya ada miom, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya doakan 30 Januari 2024. Dan juga sempat didoakan oleh Bapak Gembala di bulan Februari. Mari kita lihat videonya bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ibu Ratna Riyati, shalom, tolong doakan saya yang ada miom di rahim. Dalam nama Yesus, miom itu bisa lenyap dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menganggap miom itu. Dan dalam nama Yesus, haleluya. Nah ini ada screenshotnya, videonya. Nah ini ada screenshotnya. Jadi Ibu Ratna tulis apa? Shalom, tolong doakan saya ada miom di rahim. Kita lihat selanjutnya. Dia WA saya. Yesus. Lanjut lagi. Stop. Saya bacakan. Sebelumnya saya mengikuti doa revival tadi miomnya sekitar 5 cm. Dan harus dioperasi menurut dokter. Waktu itu Pastor Yoel yang mendoakan dan juga ibadah mujizat 4 Februari oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Tanggal 19 Februari, saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya pasrah, saya merasakan sakit seperti orang mau melahirkan dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Mau ke dokter tidak kuat jalan, puji Tuhan ternyata Tuhan yang mengadakan mujizat. Tuhan yang mengoperasi miom saya. Akhirnya miom saya keluar sendiri dan pendarahan mulai berkurang dan berhenti sampai sekarang. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lampu boleh kembali dinyalakan. Saudara, saya percaya dia dokter segala dokter, dia tabib segala tabib. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup mentahirkan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bukti saudara. Secara manusia ada kemustahilan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya yang percaya katakan amin. Ada kesaksian yang kedua. Saya di WA oleh jemaat, saudara jangan pernah remehkan kuasa doa ya. Kalau saudara
pergi doa. Kalau saudara makan, doa. Kalau saudara tidur, doa. Bangun tidur, doa. Karena ada kuasa di dalam doa. Doa favorit jemaat apa? Doa makan. Karena paling cepat, Tuhan Yesus kami mau makan. Oh, langsung keluar makanannya. Tapi seringkali doa dulu apa foto makan dulu? Foto makan dulu, haleluya. Ya. Doa makan gak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas. Karena perut sudah lapar. Saya pernah doa makan setengah jam, saudara. Kami berdoa buat, oh bangsa-bangsa yang di sana. Oh kami teringat janda-janda. Oh kami teringat yatim piatu. Oh, saudara. Akhirnya karena lama saya ambil gitar. Ya, saya genjreng, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih, amin. Makanan ini wis adem, saudara. Kuarawone wis apa itu, lemak wis ya itu karena dingin, saudara ya. Jadi singkat pada jelas. Tuhan Yesus kami mau makan, sucikan kuduskan dengan kuasa firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara, ada sebuah kesaksian yang saya dapat dari jemaat. Saya kalau doa berkat selalu saya doakan jemaat pulang, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dijauhkan dari laka lantas, dijauhkan dari mara bahaya, sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Pernah dengar doa saya seperti itu? Itu gak asal saudara, itu betul-betul doa. Dan saya dapat doa, Pak, baru aja Bapak doakan di ibadah raya, lah kok kami hampir ketabrak mobil Pak, hampir keserempet mobil Pak. Siapa yang melindungi? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetapi saudara, saya perlu ingatkan, kita dilindungi Tuhan, ya. Tapi kita juga harus lakukan bagian kita apa? Kalau naik mobil pakai sabuk. Kenapa kita pakai sabuk? Supaya enggak ditilang. Bukan, karena itu tanda kita bersiap-siap untuk keselamatan kita. Kenapa kita pakai helm? Supaya enggak ditilang. Bukan, untuk perlindungan kepala kita. Saya pernah ngobrol dengan teman saya, pakai topi. Loh kenapa kamu pakai topi enggak pakai helm? Lihat ini, topi saya banting ke lantai ya. Wah, pecah enggak topinya? Enggak. Ya saya jawab, topinya enggak pecah, ndasmu yang pecah, saya bilang. Ya. Saya dengan kasih saya menyampaikan, karena saya pernah kecelakaan dalam kondisi pakai helm, Bapak Ibu Saudara. Dan helm saya pecah. Coba kalau saya nggak pakai helm, yang pecah apa? Kepala saya. Saudara banyak, saya nggak bilang di sini, saya bilang yang di Kutub Utara ya. Naik motor nggak pakai helm, deket kok. Kapan pakai helm? Nunggu kecelakaan. Nunggu ngalami dulu. Semenjak hari itu, dan saya ingat betul waktu itu, ibu saya ngingetkan, go naik motor pakai helm. Saya taat kepada ibu saya. Saya pakai, lah kok tepaan kepleset di trotoar. Helm saya ngantem trotoar saudara. Trotoarnya, cornya itu cukup keras. Dan helmnya pecah saudara. Kalau saya nggak ikuti orang tua saya, yang pecah apa? Kepala saya saudara. Tapi banyak ya yang masih nggak pakai helm ya, nggak apa-apa. Nunggu aja. Tapi apakah kita mau itu kejadian dulu, baru kita mau kembali ke jalan yang benar? Saya ngomong dengan kasih loh, karena saya pernah ngalami. Kalau saudara, iya gak apa-apa, ya sudah gak apa-apa. Saya ngomong dengan kasih, karena banyak orang akhirnya menyesal. Penyesalan datang yang di depan pendaftaran. Ya, bukan masalah dekat, jarak dekat ya. Kita selalu doa amit-amit kecelakaan, tapi pakai helm itu tanda kita itu siap. Tanda kita tahu bahwa ini adalah perlengkapan keselamatan. Kita renungkan sama-sama ya. Jangan sampai kejadian dulu baru pakai helm. Saya cuma ngingetin itu aja. Waktu enggak bisa kembali Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang diomongin, makanya ya anak-anak ya, kalau diomongin orang tua nurut toh. Orang tua itu wakil Allah. Ojo pulang malam-malam loh ya. Pulang pagi terus. Loh, kok pulang pagi? Lah katanya enggak boleh pulang malam. Ya sekalian pagi loh. Jaluk ditutup itu ya. Jangan. Orang tua kita itu wakil Allah. Ketika ibu saya berkata, lah Isa jangan dulu, jangan berangkat, terus istirahat. Saya patuh, saya tidur. Kenapa? Kadang-kadang kita nyetir di tol, posisi mikro, tahu mikro slip saudara? Hati-hati saudara. Kita harus juga jaga. Haleluya. Yang ketiga, kesaksian yang terakhir. Ada seorang jemaat di tempat ini, anak muda namanya Daryl saudara.
Tadi saya saksikan juga di ibadah raya 2 dan 3. Kemarin dia jatuh dan retak kakinya saudara, pahanya retak saudara. Dia jalannya sakit saudara, dia sudah coba ke dokter, coba lain ke sebagainya. Saya tidak anti dokter ya, saya sakit pun ya ke dokter Bapak Ibu saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari Tuhan beri saya kekuatan dan kesehatan. Karena saya doa Tuhan, saya mau saya kuat dan sehat. Kenapa? Banyak orang yang membutuhkan untuk didoakan, untuk ditolong. Jadi Tuhan kasih saya kekuatan dan kesehatan. Nah saudara, dia sudah coba berbagai cara. Saya datang, saya doa. Saya hanya manusia biasa sama seperti Elia. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang percaya katakan amin. Saya tumpang tangan di pahanya. Saya doakan Daryl, ini seorang pria ya. Saya tumpang tangan dan saya doakan. Dan saudara tahu kemarin ibadah raya 1 dia salami saya dan berkata, puji Tuhan Pak, kaki saya, paha saya sudah sembuh dan saya bisa berjalan dengan sehat. Dan kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mungkin dan sebagian saudara masih ada yang skeptis, enggak apa-apa. Hanya orang percaya yang akan mengalami. Saya katakan kita harus setia dalam proses dan jangan banyak protes. Saudara, di dalam Alkitab pun dicatat, ada yang harus menunggu 12 tahun. Wanita pendarahan. Ada yang harus menunggu 38 tahun. Orang yang buta. Saya mau katakan, setialah dengan proses. Pengharapan kita kepada Yesus, disembuhkan tidak disembuhkan, kita tetap berharap kepada Yesus. Saya punya teman masih muda sudah sakit jantung saudara. Dia janji kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau sembuhkan jantung saya mau melayani Tuhan. Wes salah, manusia aja banyak janji, pasti janjinya gombal saudara. Dia janji dan saudara tahu dia disembuhkan. Hari ini gimana? Lupa, gak pelayanan. Udah kembali ke hidup yang lama. Terus Tuhan cabut kesembuhannya? Enggak. Banyak kita gitu ya. Kalau udah terkapar, aku janji pokoknya kalau aku sembuh, pasti ke gereja terus, pasti pelayanan terus. Sudah sembuh? Lali. Itu manusia saudara. Bedanya manusia sama Tuhan itu apa? Kalau Tuhan pasti selalu menepati janjinya, yang percaya katakan amin. Saudara, ada banyak hal yang kadang-kadang kita berdoa mungkin menurut kita kebalikan dari yang kita inginkan. Misalnya mau sembuh kok malah dipanggil Tuhan. Iya toh? Itu realita kan? Tapi saya mau katakan, setiap orang yang dipanggil dalam iman Yesus, sorga menjadi upah, sorga menjadi bahagiannya. Yang percaya katakan amin. Di sorga gak ada sakit Bapak Ibu Saudara. Di sorga gak ada tangisan. Di sorga gak ada kesusahan. Di sorga hanya ada kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi tetaplah setia. Kalau engkau disembuhkan, jadilah saksi bahwa Tuhan bisa sembuhkan engkau. Ya, haleluya. Mari kita mau nyanyi sebuah lagu yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Kita kembali mendengar firman. Saudara, ibadah mujizat adalah ibadah yang memang khusus untuk yang sakit jasmani, sakit rohani. Itu saudara punya masalah, baik yang datang onsite maupun live streaming. Gak cuma jemaat, pelayan pun bisa ngalamin pertolongan Tuhan. Saudara, saya mau kasih 2 hal penting. Sakit dan sembuh, ini harus kita perhatikan sama-sama. Apa penyebab sakit? Yang pertama, roh jahat. Apa buktinya Pak? Di Alkitab dicatat, ada orang yang memang sakit karena roh jahat. Dan ketika ditengking, ketika didoakan menjadi sembuh. Ada juga orang yang ODGJ karena juga roh jahat. Saudara bisa lihat di Alkitab. Lalu yang kedua karena apa? Karena virus atau bakteri. Yaitu memang adalah organisme atau organisme yang memang bisa membuat sakit. Yang ketiga apa? Nah ini yang kita perlu perhatikan dan saya juga perlu perhatikan, yaitu gaya hidup saudara. Kalau saudara merokok, terus kanker paru-paru, terus saudara datang, Tuhan tolong sembuhkan, gitu kira-kira, terus Tuhan
Mungkin kedip-kedip dulu ya. Wis tahu rokok bikin kanker paru-paru terus. Saudara nangkep maksud saya? Nangkep? Saudara tahu alkohol nggak sehat buat ginjal? Saudara minum terus Tuhan tolong sembuhkan saya. Mungkin Tuhan, ya saya mikir aja, mungkin Tuhan kedip-kedip gitu ya. Kita juga punya tanggung jawab. Nah saya nggak usah ngomong jauh-jauh, saya sendiri saudara. Saya adalah tipikal orang yang pemikir, dan kalau banyak mikir saya hiburannya makan. Tanpa sadar karena setahun saya diberi mandat oleh Bapak Gembala untuk melakukan pelayanan, pekerjaan di tempat ini. Sehingga tiap malam pulang pelayanan, kadang-kadang diajak makan, kadang-kadang saya juga ojek online. Gak kerasa over sampai 40 kilo saudara saya. Jadi sekarang saya ini beratnya 113 kilo. Saya kemarin cek gula darah, puji Tuhan, masih batas aman, tapi bukan berarti saya teruskan. Mulai hari ini saya sudah mulai diet Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti kalau saudara lihat beberapa waktu saya jadi kurusan, itu bukan karena kayak saya ini seperti apa ya, pelembungan ya, gede terus kempis, itu enggak ya, karena diet saudara. Nah saudara, ya karena betul saudara, ya saya tahu, ya kita semua juga punya peran yang sama dalam tubuh kita juga. Jadi saya tahu saya harus, jadi mohon maaf nanti kalau ada jemaat yang undang makan, saya akan terima undangannya, tapi makanannya mungkin saya nggak makan, karena saya harus kejar, saya harus turunkan 40 kilo saudara. Nah sama, kadang-kadang kita nggak hikmat bijak saudara, ya. Kita sakit karena gaya hidup kita, minum manis-manis, nggak pernah minum air putih. Saudara tahu nggak, kita punya organ namanya ginjal, betul? Ginjal itu butuh apa? Air putih. Tapi nggak senang minum air putih, betul ya? Akhirnya ginjalnya kena, terus kalau sudah kena ginjalnya, nggak boleh banyak minum air putih. Bayangkan saudara, jadi kalau saudara ini masih sehat, mengucap syukur sama Tuhan. Dan dijaga. Yang merokok saya doa, berhenti merokok. Berapa waktu lalu, ada kerabat kami, ada teman kami yang meninggal karena kanker paru-paru dan karena rokok. Jangan nunggu kanker paru-paru terus datang Pastor Yoel tolong doakan dia. Saya akan jawab, tanya sama Tuhan. Daulatnya Tuhan. Karena sakitnya karena salah sendiri, betul gak? Betul gak? Iya. Saudara, Roh Kudus itu membuat kita bebas. Lah kalau kita sudah bebas, kok kita mengikat diri kita dengan rokok? Rokok itu mengikat saudara. Tempat ini adalah tempat pemulihan. Kalau ada perokok-perokok dan saudara mau bertobat, kita ada tim yang akan menolong untuk saudara bisa lepas rokok. Rokok itu nggak bisa lepas tanpa ada pendampingan saudara. Karena itu ngikat. Betul apa betul? Ya. Saya ngomong ini dengan kasih loh. Saya ngomong ini karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Jangan nunggu, jangan datang ke Tuhan waktu sisa. Jangan datang kepada Tuhan waktu saudara sudah nggak, karena nggak jaga hidup saudara. Saya ngomong dengan full time. Ayo nanti semuanya kita siapkan untuk nge-gym. Ya, jangan heran nanti kok full time datang gini-gini. Pak Tri, yang tak mungkin bagiku. Oh. Karena ada PT-nya ini. Pak Japro ini PT kan. Wah, WL-WL-nya pada gini-gini semua ya. Wah, haleluya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan hati gembira adalah obat yang manjur, yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam beberapa waktu kalau saudara lihat saya kurusan, saya nggak sakit tapi saya diet saudara. Saya ngomong dulu, karena orang itu senang ngomongin fisik. Sebetulnya saya itu nggak suka kalau dibahas fisik saudara. Saudara tahu SARA, suku, agama, ras, dan anatomi tubuh. Kita biasakan ketemu orang itu jangan bahas fisik. Kok gemukan ya? Iya tahu, memang kelihatan saya ini sembunyi nggak bisa saudara, coba. Gak bisa. Ini apalagi bisanya sembunyi di mana? Di balik salib Kristus. Oh, haleluya saudara. Iya. Ya sudah, wes lah, didukung gitu loh. Nggak semua orang itu seneng saudara. Apalagi ketemu, lo kok mukanya kok peyot saiki? Kok kisut? Jalo disetrika saudara. Jangan, nggak semua orang senang dibahas fisiknya, betul? Iya. Kok kurusan? Kok gemukan? Ganti. Kalau ketemu, gimana usahanya? Diberkati Tuhan? Gimana sekolahnya? Berhasil? Iya, jangan keburu tuh bahas fisik dulu. Saya orang yang tidak suka, dan saya tidak akan membahas, ketemu orang gak akan bahas fisik orang. Karena gak semua orang suka dibahas fisiknya. Fisik itu personal. Fisik itu pribadi kita. Istilahnya sekarang apa? Body shaming, you know? Wah. Terus ada apa lagi tuh? Yang satunya kan ada body shaming, terus ada satunya lagi tuh apa itu?
bodybuilding, oh bukan, itu kan fitness itu ya. Terus body-bodyan lah ya, saya nggak tahu. Pokoknya yang intinya jangan bahas fisik. Ini saya bukan hanya fisik. Saudara ketemu suami istri yang belum punya anak, jangan saudara tanya, "Lah kok belum punya anak?" Itu loh wis punya. Loh saudara, kita ini semuanya manusia punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Lah itu saudara. Orang itu punya hati. Jangan sembarangan ngomong. Ngomongnya gampang, ngelupakannya susah, saudara. Kita belajar yuk, kalau ketemu orang belajar ngomong positif. Saya kasih cerita yang nyata. Saya kemarin khotbah ke Blitar, saudara. Masa kita kalah sama orang dunia, saudara? Kita ini anak Tuhan, kita ini umat Tuhan, kita ini gereja. Harusnya kita itu ngomong yang firman, bukan ngomong yang negatif. Yang percaya katakan amin. Yang mau melakukan firman katakan amin. Saya kemarin waktu saya ke Blitar, di lampu merah ada pengamen. Nyanyi hati senang walaupun tak punya uang. Wow, gitu ya. Saya buka jendela, saya kasih 5.000 saudara. Investasi termurah untuk jadi bos saudara. Karena ketika saya kasih 5.000 dia jawab apa? Makasih bos. Wah. Setelah itu kalimatnya apa? Dia bilang apa? Sehat selalu dan panjang umur. Loh ini orang dunia loh saudara. Lah kok kita ketemu sakit iki. Mas bangkrut iki. Masa kita kalah dengan orang dunia? Betul nggak apa yang saya katakan? Coba saudara, kalau saudara ada tahu namanya Pak Oga yang bantuin lalu lintas, kalau saudara kasih uang dia akan ngomong yang positif, betul nggak? Masa kalau kita ngasih mau jadi positif harus ngasih uang 5.000 dulu? Ini kan nggak begitu ya. Nangkep maksud saya? Justru kita rubah. Mulut saudara bisa mendatangkan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Karena mulut saudara mengatakan firman. Saya bicara dengan Bapak Gembala, nanti pelan-pelan kita atur, nanti bisa banyak seminar-seminar kesehatan, menghadirkan memang dokter, karena itu ahlinya dokter, kalau kami hamba Tuhan. Supaya dari jauh-jauh hari menangkal stroke, menangkal darah tinggi, menangkal kolesterol dan lain sebagainya. Sebenarnya kolesterol, darah tinggi itu ada di mana sih Bapak Ibu? Di laboratorium, ya kan? Karena kalau pas ngecek baru keluar hasilnya ya toh. Lah itu. Tapi marilah kita sehat jasmani rohani, yang percaya katakan amin. Jadi itu tadi tentang sakit. Yang kedua, sembuh. Nah ini fokus kita. Yang pertama, bagaimana kesembuhan bisa kita alami? Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita, yang percaya katakan amin. Seperti tadi Ibu Ratnariati, dia ngalami kesembuhan. Dia ngalami Yesus yang mengoperasi dia. Tuhan Yesus bisa. Yang kedua, bisa dari hamba Tuhan. Alatnya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Didoakan sembuh, bisa. Saat itu sembuh bisa. Besok bisa. Lusa bisa. Kalaupun sampai detik terakhir pun tidak sembuh, jangan kecewa. Karena iman di dalam Yesus, upahmu adalah surga, yang percaya katakan amin. Yang ketiga, sembuh dari mana? Ya dokter. Dokter dan tim medis, makanya saya sampaikan saya nggak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Mereka memang ahlinya. Dan saya percaya Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai obat-obatan juga untuk bisa menolong dan menyembuhkan. Hari ini fokus saya bukan hanya sembuh jasmani, tapi rohani kita juga harus disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Supaya saudara setia di dalam Tuhan. Yang bisa ngubah hidup kita itu siapa sih Bapak Ibu Saudara? Yesus, Roh Kudus. Anda emosian jadi sabar. Anda sabar jadi lebih sabar. Masa sabar jadi emosian ngewalik ya. Saya percaya setiap umat Tuhan yang mendengar firman, kau bukan hanya pendengar tapi kau mau jadi pelaku, yang percaya katakan amin.